Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya dengan baik? Siap, siap. Ya. Jelas, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kita pada sore hari ini, kesempatan yang paling mulia, kesempatan yang paling indah, kesempatan yang tidak semua orang dapat seperti kita, yaitu kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan. Inilah yang menurut saya puncak tertinggi dari ibadah kita, yaitu ibadah yang saling memberi ilmu. Ya, kawan-kawan semuanya, janganlah berpikir bahwa ilmu yang kita punya itu akan banyak. Allah menitipkan kita pasti sedikit. Apa konsekuensi dari titipan dari Tuhan tentang ilmu yang sedikit itu? Konsekuensinya adalah jangan pernah disembunyikan ilmu, jangan disembunyikan keterampilan, jangan disembunyikan kemahiran kita, termasuk dalam hal menulis. Inilah yang Bapak dan Ibu terima pada sore hari ini. Jadi saling sharing ini bukan saya yang paling tinggi di antara Bapak dan Ibu, tidak. Tapi kalau kawan-kawan nanti punya sesuatu yang lebih cepat, yang lebih tepat, tentu kami akan menerima dengan sangat baik. Ya. Oke, spesial pada sore hari ini, pertanyaan yang dulu, oke, saya mau menyapa dulu nih kawan-kawan semuanya, Pak Yuwono, Tri Utomo, selamat sore, Assalamualaikum Ustadz. Siapa lagi nih yang tampak mukanya, yang tidak tampak, mohon maaf saya tidak bisa menyapa ya. Siapa tahu yang Waalaikumsalam warahmatullahi. ya. Pak Sarifudin Ahmad, Alhamdulillah. Prof, apa kabar Prof? Sehat Prof? Nah, ya, jadi Assalamualaikum, Prof. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Prof Tiwi. Sehat Prof? Sehat-sehat, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya mohon maaf yang saya sapa yang sudah mandi, yang sudah tampak mukanya. Jadi yang belum tampak mukanya mungkin belum ada. Sudon. Nah, Masih di kampus, Prof. Belum belum wih, belum pulang. Ini Masya masih. Allah, masih di kampus ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Masih, Prof. Menetapkan judul ya, jadi kawan-kawan semuanya, saya akan mengisi sedikit, nanti kawan-kawan bisa lanjutkan dengan pertanyaan. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan, kami persilahkan untuk masukkan ke dalam chat saja ya, nanti kita bahas satu persatu. Siapa tahu kita punya cukup waktu untuk membahas ya. Oke. Ada teman-teman yang kesulitan tentang memilih judul ya, memilih judul, memilih topik dan seterusnya. Intinya yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kawan-kawan semuanya tidak boleh membanding-bandingkan. Topik A lebih baik daripada topik B. Topik fisika lebih populer daripada topik sosial. Saya tentang ilmu hadis topiknya tidak populer. Tentu ada kawan-kawan yang merasa seperti itu ya. Mungkin ada yang merasa, wah saya populer topik saya. Jadi kawan-kawan semuanya, saya sampai sekarang masih beranggapan dan berkeyakinan kita ini tidak boleh membanding-bandingkan topik. Semua topik itu adalah sama, semua topik itu adalah punya kelebihan. Intinya masing-masing topik yang kita punya itu adalah memberikan kontribusi kepada bangunan ilmu atau body of knowledge. Ya. Jadi kalau knowledge itu seperti dianggap sebuah badan, ya jadi Bapak dan Ibu menyumbang tangannya, menyumbang kakinya, menyumbang apalah gitu. Jadi kita ini adalah bagian dari bangunan ilmu. Ya. Nah, bangunan ilmu yang paling umum itu adalah bangunan ilmu pengetahuan yang kawan-kawan pelajari selama ini. Nah, ilmu bangunan yang umum itu dibagi-bagi. Ada eksak dan ada sosial. Nanti sosial bagi-bagi lagi. Tapi yang perlu kawan-kawan pahami bahwa
Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu pasti saling menyapa. Cuma kita semakin tinggi pendidikan dipaksa untuk mengaburkan, bahkan membutakan terhadap banyak hal. Tetapi kita diminta untuk tajam pada satu hal. Ya, itu loh. Jadi semakin tinggi pendidikan itu, yang kita butuhkan itu adalah ketajaman pada satu hal. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mencangkul, itu 1 senti luasnya, tapi dalamnya 1 kilometer. Nah, oke. Jangan berpikir terbalik. Mencangkul luasnya 1 hektar, tapi dalamnya cuma 1 senti. Nah, itu tentu kawan-kawan semuanya tidak dapat apa-apa. Jadi kalau misalnya ilmu sosial bagus, belajar ilmu sosial. Terus sekarang trennya naik apa? Fisika, belajar fisika. Tentu kawan-kawan tidak akan pernah menjadi expert, ya kan? Jadi kalau mencangkul 1 senti, dalamnya dapat apa? Minyak enggak, emas enggak, cacing pun enggak kadang gitu. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, tajamkan setiap yang kita kuasai sehingga sampai menjadi trademark. Gitu loh. Prof TV itu apa toh? Prof TV adalah komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi politik, misalnya, gitu. Komunikasi politik, Prof TV. Prof TV, komunikasi politik. Nah, gitu loh. Jadi sampai kepada satu expert, ya. Jadi kalau ditanya, PR matematika sin cos tangan Prof TV tahu enggak? Enggak tahu, gitu. Enggak usah memaksa diri. Saya dokter ya, masa enggak tahu? Enggak boleh. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya tidak boleh banding-banding. Itu satu. Yang kedua, kawan-kawan dalam proses riset itu tentu akan mengalami namanya proses-proses yang panjang, berliku, dan bahkan ruwet. Ruwet, berliku, babak belur, berdarah-darah, melibatkan banyak variabel, apalagi yang riset model, namanya apa? Research and Development tuh, R&D tuh. Wah, panjang, berliku-liku. Ya, tentu kawan-kawan semuanya, di situ proses yang panjang. Nah, sekarang yang jadi poinnya adalah kita ini bukan melaporkan riset, tapi kita menjual ide yang kebetulan dari riset. Kenapa? Kok ide dari riset lebih bagus? Ide dari riset itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak mutlak, tetapi at least ada konsensus ilmu yang didapat. Oke? Konsensus ilmu itu melalui proses namanya empirical evidence. Ada bukti-bukti empiris. Nah, ini yang kawan-kawan ingin saya sampaikan di sini. Kawan-kawan silahkan topiknya sederhana, tapi empirical evidence-nya itu cukup. Empirical evidence-nya itu memberikan keyakinan kepada penonton, penreview atau reviewer atau pembaca bahwa kita ini cukup melalui proses ilmiah. Bukan sekedar asumsi. Ya, jadi bedakan ya kawan-kawan semuanya. Kalau asumsi mungkin kawan-kawan hanya baru mendengar. Tetapi kalau proses ilmiah tidak hanya mendengar, tapi mendengar, merasakan, melihat, mengalami, dan seterusnya itu. Jadi empirical evidence itu loh kuncinya kawan-kawan semuanya. Jadi bukan kepada topiknya. Oke, saya kasih contoh. Ini mudah-mudahan banyak yang doktor di sini ya. Kalau banyak yang doktor, saya akan memberi contoh tentang R&D. Ya, R&D. Jadi riset R&D ini sangat luas ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi proses R&D inilah yang membedakan riset-riset yang lain. Kok bisa nih R&D? Nah, oke. Ya ini karena prosesnya pada waktu kuliah dia dipaksa untuk R&D. Nah, ini kan. Ini nih. Jadi kalau ada Belum kelihatan, Pak. masa belum kelihatan? Kelihatan belum? Kelihatan. Udah kelihatan. Kelihatan saja. Udah kelihatan ya. Ada kepemimpinan gitu. kolegial. Ini loh. Nah, ini R&D nih. Oke. Kalau ada pengembangan model itu R&D kebanyakan ya. Nah, sebetulnya ini X-nya cuma satu. X-nya ini satu sebetulnya. Kan? Ini kan X ini kan.
Y-nya ini. Nah, Y-nya ini kawan-kawan semuanya. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Gitu. Kalau kawan-kawan meriset, kadang di S2 itu X1, X2, X3, X4. Atau mungkin S3 juga bisa seperti itu. Nah, kalau proses R&D ini, pengembangan model ini ada proses yang namanya uji coba. Uji coba, kemudian dianalisis, diperbaiki. Ya. Kemudian dari model yang diperbaiki, diuji coba diperluas, kemudian ada evaluasi, diperbaiki. Ya. Jadi kalau kawan-kawan semuanya membayangkan penelitian pengembangan itu adalah seperti orang membuat pesawat. Dulu pesawat itu ya seperti capung itu, ya kan? Jadi apa namanya, sayap itu yang gececeng itu, tahu nggak gececeng itu, kaku itu loh, loh pesawat kan kaku dulu kan, nggak bisa. Jadi orang naik pesawat itu bergulung-gulung gitu. Nah sekarang pesawat, sekarang sayapnya itu lemes Pak, nguling-nguling gitu, ya kan? Seperti apa itu, burung itu, sehingga lebih tenang. Jadi yang getar itu adalah sayapnya. Jadi kawan-kawan yang pernah naik pesawat kan melihat seperti itu kan, sayapnya wiling-wiling gitu kan. Nah, itu kalau sayapnya itu kaku, wah itu yang getar seluruh pesawat tuh, ya kan? Jadi proses membuat pesawat itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau ketika riset itu melakukan seperti ini, model, mesti kawan-kawan ada model awal, model 2, model 3, model 4. Kan? Nah, model-model itu loh yang Bapak Ibu jual. Jadi setiap proses itu bisa dijual. Ini saya, nah prosesnya seperti ini kan, kawan-kawan semuanya, R&D itu. Nah, oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini saya buka hasilnya ya. Oke, saya buka hasilnya. Nah, ini kan. Nah, ini model kepemimpinan. Model kepemimpinan. Ini, saya geser nih. Nah, ini kan. Nah, ini model pertama ini. Nah, model kepemimpinan kolegial kepala sekolah. Kepemimpinan kolegial yang gimana? Nah, seperti ini. Oh, jadi ada gambar-gambar seperti ini. Nah, ini anggap aja X-nya. Terus ini Y-nya. Oke. Ini model pertama. Nanti diuji coba muncul model kedua. Model 1 ini kawan-kawan semuanya bisa dijual. 1 paper, Pak. Bayangkan kalau ini sampai, ada yang mau motong? Bayangkan ini kalau misalnya sampai 10 tahap. Berarti 10 paper bisa kita kembangkan dari satu riset itu. Ini, ya kan? Ini kan? Oh. Nih. Jadi kan modelnya seperti ini kan? Oh, modelnya seperti ini. Masing-masing ini ada devaluation of power, ada pemberdayaan, ada share leadership, share decision making. Ini semua bisa dikembangkan satu-satu nih, Pak. Nih, misalnya nih. Fungsi kepemimpinan kolegial namanya devaluation of power misalnya. Oke. Devaluation of power ini ada modelnya sendiri. Oh, modelnya seperti apa devaluation of power? Seperti ini. Ada lagi model yang berikutnya, namanya proses pengembangan pemberdayaan. Oh, seperti ini. Nah, bayangkan kawan-kawan semuanya, kita punya gambar banyak sekali. Ini saja sudah satu judul, ini judul yang kedua, ini judul yang ketiga. Padahal di sini banyak sekali, Pak. Setiap IT memiliki gambar sendiri-sendiri, kepemimpinan manajerial, bagaimana tentang visi dan misi sekolah, bagaimana tentang pengelolaan keuangan, bagaimana tentang pengelolaan sumber daya manusia. Ini sudah model sendiri, kecil, ini model lagi kedua, model lagi ketiga, dan seterusnya. Jadi semakin panjang, Pak. Oke, semakin panjang. Padahal ini baru model kolegial 1.
Saya punya model ini itu sampai 5. Bayangkan tuh Pak, Bapak Ibu, ini saja sudah dapat 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8, terus ini strategi. Nah, ini kan ada strategi ini. Strategi ini sendiri ada modelnya lagi. Nah, coba cek. Ya, saya cek. Ini cerita hasil riset dulu ya. Cerita hasil riset dulu. Kawan-kawan tentu punya. Ya, tentu punya. Ya, kalau nggak punya nanti kawan-kawan yang sudah dokter tentu akan punya pengalaman tuh. Nah, ini strategi. Oh. Strategi sendiri sudah ada. Oh, strategi peningkatan kualitas lingkungan akademik. Ini ada. Oh, ini sudah model. Jadi satu gambar ini sudah menjadi 9. Padahal gambar ini ada 5, Pak. 5 kali 9. Coba bayangkan. Jadi satu paper bisa 45, satu riset bisa 45 paper. Itu kalau Randy. Jadi kalau kawan-kawan yang sekarang dokter, manfaatkan cara saya ini, Pak. Supaya kawan-kawan tidak kehabisan paper. Jadi jangan terpenjara dengan saya riset baru 1 paper. Enggak, Pak. Rugi, Pak. Oke? Itulah kawan-kawan semuanya cerdiknya kita memanfaatkan satu riset. Nah, sekarang kita praktekkan ya R&D ini. Misalnya nih kita mendapatkan 1 ini, Pak. Oke? Mendapatkan 1 ini. Nah, ini kan model proses pemberdayaan kan? Ya kan? Nah, nanti caranya seperti kemarin, Pak. Kita buka Word, kosong seperti ini. Nah, kita buka. Kemudian layout-nya ini kita jadikan 1. Nah, oke. Nah, judul atau abstrak. Kemudian keyword, kan? Kan begitu tuh urutannya. Mesti dimulai dari introduction, ya toh? Nah, terus apa? Metode. Nah, terus Result. Terus Discussion. Terus conclusion. Ya. Nah, seperti ini ada 1, 2, 3, 4 ini namanya body of paper. 1 introduction, 2 method, result, discussion. Mana yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan dulu risalnya. Nah, oke. Di mana risalnya? Risalnya ya ini tadi, Pak. Ini. Nah, ini toh, gambarin toh. Misalnya ini kan risal nih. Risal ini copy aja dulu, Pak. Template nih dulu, Pak. Nah, oke. Template nih dulu. Jedet. Oh, ya kan? Baik, tempelkan dulu, Pak. Intinya kita tuh mau menjual ini, temuan ini. Oke. Nah, saya cropping dulu. Oke, saya cropping dulu biar tidak bercacar kemana-mana nih. Oke. Nah, ini gambarnya kita tempel ini dulu, Pak. Bahwa kita ini mau menjual ini, itu intinya. Oke, saya cropping dulu. Nah, ini kita jual. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana menetapkan judul? Jadi saya ulang ya, urutannya Bapak dan Ibu semuanya, temuan dulu ambil. Pancasila dulu temukan. Baru bicara judul sama bicara tentang introduction. Temuan beresi dulu. Ini Pak, ini kertas kosong ya Pak. Jadi kalau kawan-kawan masih ada yang saya bukan mencibir kata-kata, belum tahu aja. Jadi saya dalam FB saya itu, Facebook saya itu, apa mungkin orang 1 hari bisa 1 paper? Sangat mungkin. Kan itu komentarnya tuh orang yang biasa membuat paper ketawa-ketawain. Nah, gitu kan. Itu belum tahu aja, Pak. Kalau udah tahu begini caranya, Pak. Temuan udah kita temukan, ya toh. Coba kita nanti bicara cuma 1,5 jam ya. Ini bisa 1 paper, Pak. Oke? Coba kita ambil ya sekarang ya. Ini kan, ini judulnya apa tadi, Pak? Kan gambar ini proses
pengembangan pemberdayaan kepala sekolah. Oke. Ini tadi pemberdayaan masuk dalam apa tadi? Bentar ya, pemberdayaan. Pemberdayaan. Ini kan devaluation of power, ini kan pemberdayaan. Oke, ini saya copy ya. Nah, ini yang kedua saya copy ya. Ini. Nah, ini saya copy. Ini kita jadikan judul, Pak. Oke. Bapak Ibu kan mesti punya kan gambar, gak mungkin ra ono jenenge. Mesti ono jenenge. Kalau Ya. Bapak Ibu gak ada jenenge mesti takoki kok kalau profesor. Itu. Proses pengembangan pemberdayaan. Oke, ini ganti aja Pak. Wong itu yang saya jual model kok. Model pemberdayaan warga sekolah itu. Untuk apa nih modelnya nih? Nah, lihat nih. Untuk apa nih? Keputus. Apa nih? Untuk Alternatif keputusan itu. Itu model pemberdayaan warga sekolah untuk mengambil keputusan. Wes toh? Kan jelas nih. Keputusan kepala sekolah. Jadi toh? Judul oke enggak? Ini namanya temuan. Kan model pemberdayaan toh? Untuk mengambil keputusan signifikan. Mengambil keputusan kepala sekolah objektif. Kan kita punya kan kemarin tuh ada berapa tuh? Ada 3 kan MSO kan? Ya kan? Kawan-kawan coba pakai itu. Enak sekali. Apa namanya? Metode. Ya toh? Terus apa lagi? Signifikan. Ya toh? Terus objektif. Ya Allah, kayak gini kok. Kawan-kawan kok nunggu riset panjang ya ngopo ya. Ini atau ini sama ini namanya metode, ya toh? Ini namanya signifikan, kasih kuning, ya toh? Ini kasih parabida. Supaya kawan-kawan bisa menerima nih, oke? Abstrak nanti, Pak. Gampang abstrak tuh, Pak. Oke? Setelah itu dibahasa Inggriskan, gitu. Jadi judul. Kan gitu toh? Tak ambil ke sini. Paste biar tidak warna-warni. Di otomatis, gitu. Klik kanan, translate. Ya Allah. Ya Allah. Coba, Pak. Kita punya banyak itu, Pak. Gitu. Nah. School resident, apa namanya? School resident. School member ya? Apa school community. Halo? School community to make school principal decision. Model of empowering school community. Coba. Gimana, Pak? Kenapa? Cepat banget. Memang. Kalau sudah seperti ini, Pak, kita baru sudah temuan, sudah dapat. Setelah itu baru menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya toh? Pertama, langsung introduction kita tulis namanya what is known. Ya toh? Kemudian what is unknown. Ya toh? Ya Allah. Terus how and why should we fill the gap. Nah, sekarang kalau sudah nyusun seperti ini, Pak, temuan paper ini, temuan riset ini tahun berapa nih? Nah, tahun berapa? Siapa yang masih mempertanyakan? Ini tahun berapa? Masih layak apa enggak, Pak? Oke. Nah, tahun 2013 toh? 2013 kawan-kawan semuanya. Ini kan mesti ada introduction toh.
Introduction tadi di sini ada pembukaan kan? Nah, pembukaan ini misalnya nih. Nah, misalnya nih. Ada lagi apa misalnya nih? ASEAN Productivity Organization tahun 2012. Tentu akan up to date. Gitu? Kalau sudah Bapak Ibu temukan finding-nya, introduction yang riset tahun 2013, lupakan saja. Nggak usah lupakan. Oke? Kawan-kawan mulai gerambiang dengan kalimat sendiri. Gitu, Pak. What is known? Misalnya, apa nih? Nih. Ini kan Y-nya kan school principal decision. Oke kan? Loh. Misalnya nih, arah tujuan sekolah ditentukan dari keputusan organisasi dulu ya. Organisasi toh. Yang umum dulu, Pak. Ditentukan dari keputusan pimpinan. Itu? Itu? Gimana Pak Belki? Asik deh. Nah, buat mengerucut, Pak. WK. Itu? Buat 5, Pak. Hahaha. Gimana, Pak? Dibuat mengerucut gini kan nggak bisa nih, Masya Allah. Nah, buat 5. Itu? Nah, namun pada kenyataannya tulis, ya toh. Nah, namun pada kenyataannya masih ada kepala sekolah yang enggan melibatkan warga sekolah dalam mengambil keputusan. Itu keputusan. Kalimat kedua mengerucut WK. Gimana, Pak? Kayak gini kok. Katanya nulis paper kok bertahun-tahun. Bareng Sapa Mary, 1 hari 1 paper. Yang biasa membuat paper ketawa-ketawa dia. Dikira kita nipu. Gimana, Pak? Link. How and why riset ini penting? Karena kan rasional kan? Karena WK. Bapak Ibu, pokoknya temuannya unggulkan sendiri. Penting ini. Jangan bilang nggak penting, Pak. Gitu loh. Walaupun punyanya topiknya Bu Komang lebih bagus, lebih seksi dari topik saya. Udah jangan bilang punya saya tidak lebih seksi. Punya saya penting. Gitu, Pak. Gimana, Pak Abran? Jualan kok. Dirinya sendiri gak yakin, yang terus beli siapa gitu loh. Ya kan? Nah, langsung. Maka dari itu riset ini bertujuan cedet. Ambil kopi di sini, Pak. Kopi kan di sini, Pak. Tapi di kopi terus dirubah kalimatnya. Maka dari itu riset ini bertujuan untuk menggali model pemberdayaan kepala sekolah, pemberdayaan warga sekolah dalam rangka untuk dijadikan bahan kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Gimana, Pak? Kan beda dong? Gimana, Pak? Masih belum yakin bahwa 1 hari 1 paper. Kalau sudah metode, ya sudah. Wong itu sudah sama, metodenya kan seperti ini toh, kawan-kawan, seperti biasa itu. Metodenya adalah bagaimana kita menjelaskan 4 hal
riset desain, kemudian responden. Nah, ya toh, seperti kemarin tuh. Ya salah. Bapak Ibu enggak usah. Ini di sini diulang-ulang kok, ini pekerjaan siklik. Masa diulang-ulang enggak menguasai, gitu. Oh. Jawab 4 ini, gitu. Riset desain riset ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, population sample dari sekolah berapa, instrumen apa, interview, observasi, dokumentasi, prosedur, analisis apa. Nah, temu tuh, result sudah ada, discussion, ambil gap ini, gitu. Ambil gap ini, Pak. Oh, gap ini masukkan ke discussion, jedet, gitu. Ini dijadikan topik 1. Ini jadikan topik 2. Ini dijadikan topik 3. Nah, dan seterusnya. Itu conclusion yang penting antara judul, kemudian tujuan, ini kan tujuan kan? Judul dan tujuan, nih saya buat ya, judul ini saya blok ya. Nah, saya blok. Ini tujuan harus sinkron masuk ke judul. Nah, kalimat ringkas yang menjawab tujuan, judul atau tujuan. Judul atau tujuan. Nah, tujuan riset. Terus ditambah diberi makna. Diberi makna. Nah, bagaimana cara memberi makna? Caranya memberi makna adalah ungkap dampak terhadap teori dan atau ini dua-duanya boleh nih praktek. Jadi satu paper. Coba Pak, sekali duduk satu paper. Bu Sri Haningsih, saya kangen. Kapan kita enggak? Udah lama sekali ya Bu, kita enggak ketemu ya Bu. Nah, mic-nya buka dulu Bu. Nah, ini kawan-kawan yang baru bergabung ini kawan lama kita nih sejak pandemi ya Bu Sri Haningsih ya Bu? Ya, Desember 2022. Wah, udah setahun lebih kan? Udah mau setahun ini ya. Tadi Gimana itu sudah Profesor? Profesornya sudah keluar? Allah Akbar. Pak izin berbagi sebentar ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Silakan Bu. Berbaginya ke reject, Pak. Ke reject tapi ya saya nikmati aja karena saya kurang fokus gitu. Saya melihat sambil cengar-cengir tadi itu bagaimana menaruh gap tadi Pak. Singkat cerita, saya fokus sekolah dulu. Mohon support dan doanya insya Allah awal Januari mau promosi terbuka gitu karena sambil itu. Nah, pada tadi mau bertanya Pak Jo, yang tadi loh seksi banget itu ngambil judul langsung ceplak-ceplok kayak gitu Pak Jo. Di gambar tadi loh, yang Iya. model tadi loh. Nah, Memang seperti itu Pak Jo. iya. Dulu saya nggak diajari gitu pas Iya, namanya di ilmu berkembang lah. Kalau dulu iyalah, makanya ingat jadi ingat rumah Skopos yang dituri saya tuh. saya itulah kenapa saya tadi dalam pengantar ya Bu Sri Haningsih. Ya. Kami tidak mengenal ilmu disembunyikan. Mm. Kita ini dari Allah dikasih ilmu sedikit langsung buang aja. Iya. Pasti berkembang. Mm-mm. Ini dengan Bu Sri Bapak dan Ibu ya. Bu Sri dulu tidak pernah seperti ini ya Bu ya. Iya. Ketemu sekarang. Itu saya Nah, makanya saya tergoda loh kok kayak visualnya banget loh. Masa yang diingat-ingat hanya duriannya saja. Ya Allah. Gitu Bu. Jadi saya sampai sekarang berani memproklamirkan, mendeklar kalau orang mau ikut dengan saya, 1 hari 1 paper sangat mungkin. Pakai model seperti ini. Mulai dari waktu menulis introduction sampai conclusion, mulai dari risal dulu. Template-nya dulu. Ini risal ini mahal, Pak. Ini temuan. Jadi kasihlah dulu temukan, baru menyusun pembukaan UD 45. Dulu enggak pernah punya analog seperti ini. Oke? Tapi reviewnya Pak Jo juga bagus kok, pas nugas malam-malam itu semua dikasih review begini bla bla langsung. Tapi tidak secepat ini, jujur aja saya sampaikan. Iya.
Berkembang, Bu Srianingsih. Bagus, bagus. Oke. Wah, bisa nengok rumah Scopus lagi nih sehari. Iya, silakan Bu Srianingsih, silakan. Nah, Rencana itu angkatan 2024 tuh mau pada barengan gitu loh Pak, yang kerja kayak gitu. Tapi kok waktunya kok susah banget gitu ya. Pengen 4 tahun. nah itu pakai pola gini Bu Sri. Pakai pola Gimana? gini. Jadi ini tanda kutip ya, saya bukan merasa tidak harus disewani, enggak. Menuntut ilmu itu jangan pernah menunggu waktu luang. Ya. Tapi luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Sip, I see. Jangan menunggu waktu luang. Semakin tambah umur, pekerjaan Iya. semakin numpuk. Oke? Iya. Nah, itu yang kawan-kawan perlu Siap. balik ya, pola pikirnya balik ya. Oke, Oke, begitu ya kawan-kawan semuanya. Siap. Terima kasih Ya. Pak Jo. Oke. Maaf saya nggak full ya Pak Jo ya. Ada Nggak apa-apa. tombol Terima kangen kasih. gitu. Nggih, makasih. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu ya Ya. Pak. Nggih. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan bisa menerima ya. Ini baru satu judul nih kan. Jadi kawan-kawan semuanya jangan pernah terpenjara satu riset satu paper. Nah, oke. Ini kalau risetnya R&D. Padahal Bapak dan Ibu, ini R&D saya ini, Pak, Bu, wah, ini banyak sekali nih gambarnya nih. Satu gambar itu bisa jadi satu paper. Oh, ini gambar-gambar semuanya satu paper. Lah lihat nih. Ini kan tadi kan baru ini kan kepala sekolahnya tadi kan. Oh, belum kuning toh. Ini sudah kuning, sudah baru lagi nih. Sudah baru lagi. Ini sudah tahap berikutnya nih. Oke? Oh. Ini kuning ini aja kawan-kawan semuanya. Kuning ini yang pertama nih, kepala sekolah ini. Ini stakeholder eksternal. Hanya di komite dan pemerintah. Padahal pada perkembangan berikutnya kawan-kawan semuanya, ini tambah. Oh, lihat nih. Oh. Ada kepala sekolah itu berkolaborasi dengan tidak hanya di komite kepala pemerintah, tapi pakar dan majelis sekolah. Oh, tambah kan? Ini sudah model berikutnya, Pak. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan pernah ragu untuk menjual ide riset kita itu dari riset kemudian diecer ya. Kemudian diecer. Nah, itu yang riset R&D. Nah, sekarang kawan-kawan semuanya kita buka pertanyaan. Besok kita lanjutkan lagi kalau ada Bapak Ibu tentang X1, X2, X3, X4. Kemudian bisa lagi tentang pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitian berapa? Kalau pertanyaan penelitian 10, berarti 10 kesimpulan. Pertanyaan 1, kesimpulan 1 itu menjadi paper pertama. Pertanyaan kedua, kesimpulan kedua. Jadi paper kedua. Nah, kita bahas besok ya. Oke, Pak Jo, terima kasih. Mengenai sistem mau metodologi tadi bagus, Pak. Gimana, Pak? Untuk bikin metodologi tadi sistemnya bagus sekali. Iya. Kita Terus mungkin suatu ketika bisa dimasukkan Pak konsep kesehatan related dengan agama gitu Pak. Wow, gimana? Bapak punya riset itu? Ya, saya akan ikut tanggal 29 sampai 31 Pak di Jogja. Oh, oke. Bapak punya riset itu kan? Iya, riset itu. Mantap itu Pak. Itu seksi banget itu Pak. Jadi kesehatan itu biasanya orang yang tidak tahu agama. Orang tahu agama, tahu kesehatan. Nah, kalau Bapak punya dua itu bisa digabungkan, wah itu dua disiplin ilmu yang saling menyapa. Itu yang keren, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, siapkan hasil riset ya. Kawan-kawan, kalau ada yang bertanya, sebentar Ibu, Pak, sebentar. Kalau kawan-kawan masih memaksa diri misalnya literatur review atau review paper, kawan-kawan bukan nggak boleh. Boleh saja, tapi saran saya, Bapak Ibu untuk jadi profesor itu tidak bisa dari review paper, Pak. Itu dari riset. Maka dari itu kawan-kawan yang baru mengenal Scopus sekarang, atau baru mengenal membuat paper berhadapan dengan Pak Jo, kalau bisa latihan mulai sekarang dari riset artikel, atau artikel yang berdasarkan dari riset. Supaya itu bisa memudahkan kawan-kawan untuk memenuhi syarat jadi profesor. Oke, jadi kalau literatur review Pak, maunya literatur review Pak, bukan nggak boleh, boleh silakan Bapak dan Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu harus kerja 2 kali. Itu masalahnya ya.
Oh, begitu lagi aturannya, Pak. Ya, Iya. yuk silakan masuk. Ya, Pak Jo. Ya, Pak kaitannya Jo. dengan menentukan topik dulu ya. Ya, ini Ya, Pak Jo. menentukan topik. Tadi kan untuk tema topik yang diajukan itu kan bentuk konsep untuk variabel X dan variabel Y-nya ada. Apakah tidak lebih baik untuk kita menggunakan salah satu konsepnya di variabel X-nya atau variabel Y-nya? Karena seringkali pada waktu pengajuan judul, reviewer juga bertanya gitu loh, kenapa kok harus dua-duanya diambil dalam satu tema, konsep variabel X-nya sama variabel Y-nya. Oke. Iya, kalau kita ini kan sebetulnya riset itu kan mencari hubungan, mencari pengaruh antara X dan Y, toh, Pak. Iya kan? Betul Oke. nggak? Nah, Iya. ketika kita melakukan riset, kita akan menemukan dia memiliki hubungan positif atau negatif. Atau bahasanya signifikan atau tidak, kan gitu toh. Iya kan? Iya. Ya, kalau sudah jelas ditemukan signifikan, ya tinggal Bapak langsung aja hajar X ini untuk meningkatkan Y, gitu. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan signifikan, misalnya antara X dan Y tidak signifikan, misalnya ada hubungan negatif atau bagaimana gitu, atau tidak, ya sudah, tinggal X untuk meningkatkan Y, tanda pannya, gitu. Kasih tanda tanya aja. Gitu, Pak. Misalnya, fasilitas sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah. Ternyata ini tidak signifikan gitu loh. Karena banyak orang yang punya prestasi sekolah tapi orangnya kere gitu loh. Orang yang sugih malah nggak lulus-lulus, ya banyak gitu loh. Nah, dan itu harus dimasukkan dalam tema konsep variabel X dan variabel Y-nya ya. Iya, sebetulnya bukan harus. Kita ini loh, ingat ya, kita ini membuat paper, intinya adalah bagaimana punya potensi disitasi. Oke? Potensi disitasi itu apa? Potensi disitasi itu artinya kawan-kawan punya ilmu dipakai orang. Kalau kawan-kawan ngomong kok tidak ada yang gatek nih, tidak ada yang gatek nih, orang yang mencitasi, itu jenenge gimana tuh? Ngomong tapi tidak ada yang mencitasi. Artinya apa? Pengaruhnya nggak ada. Paham nggak? Oke, baik. Itu namanya riset influence kalau bahasanya. Dan itu dipakai oleh Unirank atau World Class University itu, Pak. Bapak pernah mendengar kata-kata World Class University? Ada. Nah, itu yang dicari salah satunya adalah pengaruh riset dari SDM yang ada di situ. Bapak kerja di mana? Boleh tahu? Di LPMM. LP? MM untuk bagian penelitian juga. Nah, Bapak kan ingin menaikkan pengaruh dari riset Bapak, toh? Iya. Gimana caranya? Ya membuat paper yang berpotensi disitasi. Kalau nggak potensi disitasi, Bapak hanya ngomong, nggak ada orang yang memperhatikan. Oke. Itu kayak orang di perempatan tuh, ngomong ngalor ngidul orang senggate nih. bukan itu maksud saya. Maksudnya buat semua orang itu terpana dan mengambil paper kita, mengambil, mencitasi dan akan menggunakan ilmu kita. Itu kepentingan jurnal, Pak. Coba tunjukkan ya, Bapak. Pak Saya Jo, tunjukkan. Pak, gimana Pak nentuin makasih. research influence ini, Pak? Nah, ini loh, nih lihat nih ya, saya tunjukkan ya. Riset influence ini, ya kawan-kawan ini, misalnya nih, Pak Ibu, sama namanya Ibu siapa? Namanya Ibu? Amelia, Ibu, Pak, Amelia Hasbullah. Punya Scopus berapa? Ada? Ada, Pak. Sedikit. Oke. Boleh saya buka, Bu? Boleh, Pak. Hasbullah gitu. Iya, Pak. Ini pakai S apa Z? Pakai S, Pak. Eh? Iya, pakai S. Hasbullah sini ya. Benar. Terus Amelia. apa? Amelia. Amelia. Ini. Iya, Pak. Ya. Nah, ini supaya Bapak Ibu tahu ya. Nanti saya terus buka ke Unirank ya. Bagaimana Unirank itu membaca kita ya. Oke. Nah, ini papernya Ibu ada 5. Iya, Bu? Pak. Oke, Tapi itu paper-paperan, Pak. Malu saya. Nah, katanya boleh. Boleh enggak saya buka terus nih? Boleh, Pak, boleh. Oh.
jangan ini bersyukur Bu, orang yang nggak punya Ediskopus cuma masih nangis-nangis loh Bu. Ini berkat UTSM, Pak. Wah, Ibu di UTSM? Iya, saya sekarang di UTSM, Pak. Oh, lah kan nggak pernah ketemu saya? Iya, saya masuk terus nama Bapak itu sudah terkenal di fakultas sebelah. Waduh, tercemar toh. Sudah tersebar. Bapak kan di FPTV kan? Iya betul di FPTV. Saya di fakultas sebelah Bapak. Oh, nganu apa? Engineering. FPTV. Teknologi Manajemen, Pak. Ya. Coba lihat ya. Oke, nanti Ya, nostalgianya nanti lanjutkan. Nanti orang yang Oke. nggak berkepentingan nanti malah. Oke, lanjut ya. Lihat ya. Ini loh Pak, lihat nih. Citizen ini. Nih, Citizen ini loh. Oke. Dokumen ini. Ini namanya productivity research dari dokumen ini. Yang ini namanya research influence. Oke. Saya tunjukkan ya. Ini kenapa disebut ini research influence, di sini productivity. Ini productivity research dari dokumen ini, research influence dari 5 ini. Kalau ingin, saya tunjukkan ya, kalau ingin kawan-kawan semuanya menyumbang institusinya itu menjadi world class university, saya tunjukkan caranya mereka menghitung ya. Time Higher Education, ini salah satu ya. Time Higher Education, Uni-Rank. Metodologi. Oke. Nah, ini ya. Nih, saya buka ya, nih. Lihat nih. Ini bagaimana World Class University ini, lihat ya. Bagaimana dia menghitungnya itu. Kan World Class University kan nggak pernah visit kan, nggak pernah mendatangi ke universitas ibu kan. Betul nggak? Betul. Nggak pernah dia. Selamat datang visitor dari World Class University. Nggak pernah. Gitu. Tapi Bapak Ibu nggak pernah protes toh. Duh, universitas saya kok di 1000 lebih peringkatnya. Wah, nggak pernah protes toh. Oh. Lihat cara nih ya, kita lihat kan. Nih bagaimana cara melihatnya nih. Oh. Inilah caranya nih. Dari teaching itu 30%, riset 30%, citasi 30%. Lihat ya, citasi. Citasi. Ini riset influence nih, citasi nih. Oke. Jadi kalau kawan-kawan semuanya di kampus cuma melakukan riset dan citasi. Nah, melakukan riset saja dan berpotensi disitasi. Berpotensi disitasi loh. Itu sudah nyumbang 60% loh. Pak Nanang. Coba Pak, produksi paper terus disitasi. Pak Nanang terus tidur saja di rumah Pak. Enggak usah ngampus itu Pak. Sudah nyumbang 60% loh. Gitu loh. Beda dengan dosen-dosen yang rajin setiap hari datang, pulang sore, pagi datang, sudah pulang. Kemudian di sininya ada cuma nyumbang 30%. Beda kalau Pak Ju, enggak pernah masuk kampus tapi punya riset dan citasi. Gitu Pak. Gimana Pak? Ini kan masalah selera. Masalah selera memberikan kontribusi toh. Baik. Gimana Pak Nanang? Passive income gitu. Ya, iya, passive income dan enaknya Pak Nanang semuanya ya. Ini Pak, riset and citation ini Bu Amalia, riset and citation ini. Iya Pak. Ini akan ikut kemana kita pergi. Mati saja ikut ini Pak. Kita mati ikut nih. Saya tunjukkan ya. Saya itu ada UTSM, ada Ahmad Dahlan, ada Taman Siswa ada. Begitu saya pulang tak bawa. UTSM kehilangan 37 paper. Itulah. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan inferior. Jangan merasa terbebani. Kita ini memiliki kontribusi 60%. Saya tunjukkan ya. Riset itu bagaimana? Lihat nih. Nah, lihat ya, ini teaching-nya ya. Nah, saya lihat risetnya. Bentar. Ini teaching-nya ya. Nah, saya lihatkan ini. Risetnya nih, lihat ya. 30% toh? Nah, lihat nih. Lihat nih ya. Coba Pak. Pahami, nikmati kata ini Pak. Nah. To measure productivity, we count the number of publication published in the academic journal indexed by Elsevier Scopus Database. Coba Pak Nanang.
Aku tidak tertarik Sinta, Pak. Aku nulis Sinta itu sekali baru kapok, Pak. Karena apa? Menulis yang menterlengi setiap huruf, Pak. Ini apotek apa apotek? Aduh, susah banget. Kalau ini, Pak, nulis jin total, Pak. Saya itu di rumah Sekopus jin dan tuyul itu sampai 70% buat papernya. Nah, itu, Pak. Nah, berikutnya ya. Coba Bu, Abang lihat nih. Oh, lihat nih. Oh, sintesis ya Bu Amalia ya. Ya. Oh. We, lihat. We examine research influence. Oh, lihat ya. By capture dulu. Atau nanti ujung-ujungnya di sini, Pak. Oh. Oke. Oh, ini loh. Dr. Joe, bisa enggak dilihatkan di research perbandingan Asia, Indonesia itu ranking berapa dari Asia untuk risetnya dari unitnya ini? Oke, Bapak nanti buat sendiri, cari sendiri. Itu di depan mata. Ya, nanti keluar topik masalahnya ini. Ini hanya topik tambahan ini. Izin Pak Jo nanya. Ya, saya bukan konsultan untuk menaikkan universitas. Saya konsultan Scopus saja ya. Izin Pak Jo nanya. Ya, silakan. Bu Amalia gimana, Bu Amalia? Oh. Iya, Pak. Oh, lihat nih. Oh, dokumen. Oh, citizen. Oh. Kalau Bu Amalia ini nulis 5, mestinya harusnya citationnya tambah terus. Seharusnya ya, Pak. Berarti topiknya nggak menarik itu, Pak. Tidak hanya menarik, tidak menor, tidak menohok, tidak menukik. Gitu, Pak. Itulah yang saya bilang. Tunggu, Pak. Tunggu, gimana nih supaya research influence sehingga paper kita itu decided gitu loh, Pak. Lihat ya, lihat. Kita lihat papernya, lihat. Ya toh. No. Influence student influence. Ini kan riset toh, Pak. Ini riset loko-loko template di sini, Pak. Kalau kepengen, Pak, pakai MSO tadi, Pak. Coba, Pak, pakai MSO, Pak. Lihat nih, Pak. Nah. Ini pakai MSO tadi, Pak. Nah, ini membuat judul tuh, Pak. Nah, lihat nih. Nah. Nih. Coba pakai ini, Pak. Nah. Digital marketing to improve marketing performance. Ini kebermanfaatannya itu tidak hanya orang yang punya pendidikan. Kan kelihatan nih, improve marketing dengan cara digital. Kalau kawan-kawan sekarang bisnis tidak pakai digital marketing, itu namanya Bapak Ibu menghina zaman milenial. Masih ada yang menyelebar brosur pakai digital marketing, gitu loh. Oh, gimana Bu? Kalau seperti ini Bu? Oh. Betul. Gitu loh. Jadi kawan-kawan tuh paper itu kalau bisa settable. Kenapa kalau tidak settable? Yang rugi tidak hanya Bapak Ibu, yang rugi itu jurnalnya. Nah, coba juga ya. Makanya itulah kepentingan kita itu adalah bagaimana sinkron dengan kepentingan dari jurnal. Nah, coba lihat nih ya. Ini papernya, ini jurnalnya kan. Tak buka ya, jurnalnya itu. Nah, ini set score-nya ini loh. Oh. Nah, lihat nih. Oh, kan set score-nya nih. Bagaimana cara menghitung set score? Oh, lihat nih. Set score itu berbanding lurus dengan citasi, berbanding terbalik dengan dokumen pada kurun waktu tertentu. Kalau kepengen naik kan gimana? Ya harus citasinya ditambah. Gitu loh. Coba kalau Bapak Ibu papernya itu publish, kemudian yang citasi berkurang. Dokumennya tetap, citasinya turun. Kan? Nanti menurunkan set score. Yang rugi jurnalnya. Gitu loh. Itulah kenapa jurnal selalu tanya, apa kontribusi dari paper kita? Kalau kawan-kawan tidak bisa menjawab, lupakan terindeks Scopus. Jawab dulu itu, apa kontribusinya? Coba lihat ini, kalau judul ini. Apa kontribusinya dari praktek dan teori? Oh, kelihatan banget kan? Kontribusinya paper ini, saya menemukan digital marketing. Marketing ini mampu meningkatkan marketing performance. Gimana Pak Nana? Kontributif sekali. Gitu. Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Ya sudah saya jawab dong. Enggak, dari awal saya mengikuti hampir semua logikanya kontribusi itu praktis sekali. Tapi padahal banyak riset-riset yang bukan hanya ya, artinya riset-risetnya itu menggali makna-makna. Misalnya let's say begini Pak, misalnya
misalnya ada riset yang mau menggali makna atau menggali representasi stupidity atau kebodohan dalam tayangan televisi. Misalnya saya di komunikasi gitu ya. Ada kasusnya, ada yang mau diriset misalnya reality show atau apalah gitu ya. Jadi kita mau menggali, mau memperlihatkan bahwa di situ tuh ada kebodohan yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan kreativitas gitu misalnya. Itu penelitian semacam itu didekati dengan logika judul yang Bapak tawarkan sejak awal itu seperti apa, Pak? Monggo. Bisa. Wah, itu menarik sekali, Pak. Ada topik yang tidak menarik, Pak. Apa, Pak? Orang dosen isi. Ada tidak dosen isi di sini? Dosen isi itu, Pak. Saya tidak tertarik Scopus, Pak. Kok bisa? Aku proyekku banyak. Gambar satu gambar 100-an juta, bahkan miliaran. Terus mau saya dekati seperti ini gimana, Pak? Mudah saja, Pak. Saya dekati seperti ini. Misalnya, saya punya gambar ini dijual harganya 1 miliar. Bodoh sekali orang itu beli gambar 1 miliar. Kita menganggap dia bodoh, tapi enggak, dia senang banget, Pak. Sekarang pertanyaannya, apa yang dibeli dia itu, Pak? Yang kita anggap itu membeli hal yang tidak berguna, tapi dia berani membayar mahal. Apa yang dia? Tanya, Pak. Gimana caranya, Pak? Dekati dengan signifikansi. Apa yang dia beli itu, Pak? Yang saya beli bukan lukisan, Pak Ju. Yang saya beli adalah nilai. Kalau begitu, caranya nilai lukisan 1 miliar mengungkap makna. Mengungkap nilai lukisan 1 miliar. Kan kelihatan, Pak. Kan mengungkap itu kan sudah kelihatan, Pak, signifikannya ini, Pak. Betul? Mengungkap makna atau nilai dari lukisan 1 miliar. Temuannya apa, Pak? Lukisan 1 miliar. Signifikannya mengungkap. Nilai objektif. Ketemu kan? Ketemu enggak? Nah, kembali ke pertanyaan Pak Nanang. Apa coba? Apa, Pak? Tambahkan mengungkap aja, Pak. Nanti kalau udah seperti ini bahasa Inggrisnya gimana, Pak? Tuyul. Nggak usah sok bagus ini gimana bahasa Inggrisnya? Capek, Pak. Gitu loh. Tuyul banyak sekali, kerja lebih cepat kok. Nah, coba sekarang Bapak apa? Ya, Pak. Ini tak dekati semua bisa, Pak. Wah, aku ini pesanan nih Lawalindo, Pak. Dari Portugal, Pak. Ilmu ini dari Portugal, Pak. Jangan salah loh. Bukan dari Turi, bukan dari Portugal, Pak. Loh, mau saya tunjukkan, Pak. Ini dari Portugal, gitu loh. Bukan dari Turi ya? Bukan, Turi itu apa? Saya itu apa? Nggak ada apa-apanya. Saya itu hanya mengambil, kita tuh hanya mengumpulkan R di sana, P di sini, R di sana, P di sini, akhirnya jadi RP. Ya, gitu, Pak. Gitu, Pak. Nah, coba, Pak. Ayo, Pak. Mana topiknya Bapak tadi, Pak? Apa? Nah. Temuan Bapak apa? Televisi yang apa tuh tadi? Reality show tadi apa tadi? Nah. Ya, yang mengeksploitasi ini, Pak. Mengeksploitasi gimmick. Nah. Eksploitasi gimmick dalam reality show gitu misalnya. Nah. Jadi misalnya contohnya gimmick seperti ini, Pak. Okay? Nah. Ya, betul. Dalam bahasa Indonesia juga gimmick biasa. Nah. Ini, Pak. Ya. Ini eksploitasi. Ini kalau eksploitasi. Exploit. Gimmick. Kurang S, Pak. Jadi nggak dingin kalau kurang S. Oh, iya, X. Eksploitasi. Ya, pokoknya gitulah ya. Untuk dalam reality show televisi, misalnya begitu, Pak. Gimana kalau eksploitasi gimmick untuk menambah ketertarikan? Ya. Tapi kalau untuk menambah jadi kesannya kita merekomendasikan itu, Pak Jo. Padahal kita mau mengkritisi. Nanti
Ya, nanti Bapak ungkap itu. Oke. Bapak menemukan di dalam kenyataan, Bapak gini loh. Gini Pak ya. Jadi, riset itu menemukan. Bapak di sini memberi makna nih Pak. Siap. Karang Taruna apa ya? Itu Pak. Ini sebetulnya suara Bapak tuh di sini Pak nanti Pak. Siap. Suara Bapak tuh di sini. Memberi makna. Ya. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan tidak punya makna. Kalau kita tidak memberi makna, itu nanti seperti harimau di kamar anak kita itu loh Pak. Ih lucu ya harimaunya, lucu ya. Gitu. Itu nggak punya nyawa masalahnya Pak. Coba kalau harimaunya di kebun binatang. Ih lucu ya. Oh dicate. Gitu loh Pak. Itu pentingnya makna Pak. Makanya nih kawan-kawan semuanya yang sering lupa ya. Nih ketika memberikan makna. Memberikan makna itu dengan cara, what does this mean for us going forward? Ke depannya itu loh. Oke? Di situ peran Bapak nanti Pak, memberi makna itu Pak. Nah, kesimpulannya judulnya Bapak dibuat seperti ini Pak. Exploit itu menambah ketertarikan untuk menambah rating ya Pak ya. Itu Pak. Rating peminat toh apa pemirsa ya. Ya. Itu Pak. Ya. Ini kan nanti studi empiris gitu aja Pak. Pada reality show, kan gitu. Ya. Program TV. Rumah Scopus, bukan ya? Itu Pak. Kan jadi itu Pak. Kan gini Pak. Setelah itu bahasa Inggris kan. Jadi itu Pak. Siap. Jangan lupa Bapak Ibu kopi ya. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Jo kopinya. Oke, saya jawab satu persatu sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada jawab pertanyaan yang berat. Mujahid Said, mana Jahid? Mujahid Said? Tidak ada. Saya lewat dulu. Ada Pak. Nanti kita mau menjawab orangnya pergi, yang jawab siapa? Oke, saya masukkan sini ya. Assalamualaikum Pak Jo, rencana menulis artikel tentang larangan pernikahan dengan tante dan bibi istri dalam perspektif hadis. Oke. Ini riset atau makalah Pak? Makalah Pak. Makalah. Berarti tidak dari riset. Di riset dari buku hadis. Oke, tapi dalam praktek kenyataan ada enggak? Sebenarnya dalam hadis itu ada 2 macam redaksinya Pak. Saya tanya dulu, Bapak mengungkapkan ini, dalam kenyataan ada enggak? Kenyataannya enggak ada. Ya, kalau enggak ada, ngapain di riset? Ada di dalam buku hadis. Tapi dalam kenyataan enggak ada kan orang menikahi tantenya? Oh, enggak ada Pak. Nah, kalau Bapak tidak ada, ya toh, ini tambahkan aja Pak. Nah, kalau mau, ini hadisnya itu adalah atau hadis atau sumber dari Ihya Ulumuddin atau apa itu sebagai responden atau sebagai sumber data. Ya. Nah, Bapak tinggal nih. Ini Bapak kalau mengetahui ini dilarang. Sekarang Bapak mau mengungkap apa? Gitu loh. Mengapa dilarang? Bapak seandainya tahu ini akibatnya apa, nah Bapak bisa mengungkap itu. Jadi kenapa dilarang itu? Misalnya Pak, loh Pak, ada faktor keturunan yang tidak sehat misalnya. Saya tidak tahu. Saya juga tidak pernah mencintai bibi saya masalahnya. Apa gitu loh Pak. Atau mungkin terjadi namanya warisan sing tumpang tindih misalnya. Gitu loh Pak. Kan sebuah hadis itu kan punya makna, itu punya mengapa itu. Ada asbabun nuzulnya itu. Betul? Ya. Nah, kalau mau Pak, tambahi Pak ini resiko. Nah, betul? Ya. Mengungkap saja Pak, itu paling enak Pak. Mengungkap resiko dari
larangan pernikahan dengan tante dan bibi istri. Nah, di sini tulis hadis perspektif gitu, Pak. Jadi, Pak, mantap ya, Pak. nah coba kalau Bapak ini saja, ini terus apa nih? Coba kalau ini, oh iya, ternyata saya ini beramal soleh itu akan begini, beramal tidak soleh itu akan begitu. Kan sepenting itu, Pak. Manusia itu kan sebenarnya hanya ingin ditunjukkan itu, gitu loh. Kenapa beramal soleh, kenapa beramal tidak soleh, kan gitu sebetulnya itu. Begini Pak, boleh saya jelaskan sedikit? Ya, silakan. Sebenarnya ini saya terinspirasi dari dua hadis yang berbeda. Satu menyatakan larangan menikahi tante atau bibi istri. Ada lagi hadis mengatakan redaksinya begini, larangan memadu tante istri atau bibi istri. Jadi satu mengatakan larangan menikahi, satu larangan memadu. Jadi saya mau melihat mana yang lebih pasti di sini. Apakah larangan memadu itu jelas sudah tidak bisa, karena saudaranya saja istri tidak bisa dimadu, tetapi saudaranya istri bisa dikawini kalau istri sudah meninggal. Dimadu itu diracun. Nah, kalau tantenya istri itu dalam keadaan apapun, sekalipun istri sudah meninggal, maka tantenya pun tidak bisa dinikahi. Itu dalam satu redaksi begitu. Din Pak Ju. Bagus, gini Pak. Bapak mau masuk, silakan Pak. Tetangga saya ada Pak yang maksudnya kampung saya menikah sama apa namanya tantenya, itu ada laki-laki menikah sama tantenya. Sudah lama sekali tapi sudah 10 tahun lebih. Terus Saya ada. Baik-baik saja. Sekarang saya tidak tahu kondisinya, tetapi baik-baik saja. Kalau mau silakan, mau penelitian ke kota saya, silakan saya tunjukkan. Di mana Pak? Daerah mana Pak? Kota Pekalongan Pak. Nah, itu loh Pak, maksud saya gini Pak. Jadi Bapak punya pedoman pedoman tentang hadis. Kemudian apa risikonya? Misalnya risikonya tentang warisan, misalnya. Risikonya tentang kalau ada tahu kesehatan, misalnya ada unsur darahnya itu berpotensi terhadap cacat atau apa misalnya. Wah, itu lebih keren Pak. Bapak tidak sekedar mengungkapkan hadis gitu loh. Itulah pentingnya orang tahu Al-Quran hadis tapi tahu ilmu pengetahuan. Itu keren. Gitu loh. Itu bisa menikmati dan bisa memberikan akal ini bisa memperjelas gitu loh. Bisa memperjelas, bisa menguatkan gitu loh. Itu Pak. Kalau ada seperti itu malah bisa diungkap Pak. Misalnya di daerah saya juga ada Pak. Gimana Pak, Bu? Di daerah saya juga ada Pak, tapi pamannya nikah sama keponakannya sendiri. Itu keponakannya jadi istri kedua Pak. Itu Mbak, itu. Oke, wes. Ya, di kan malah ngerebuk nikah ya Prof Ju. Bukan menikah, ngerebuk madu ya malah. Gitu ya Pak. Udah filsuf mungkin nanti dikembangkan saja itu. Kita banyak pertanyaan yang penting. Oke, terima kasih. Pak Said sudah terjawab ya Pak Said? Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Sama-sama. Nasruddin Sulaiman. Ada? Nasruddin Sulaiman? Tidak ada. Oke. Lanjut. Sri Dewi Wahyundaru. Ya, saya Prof Jo. Ini Prof Jo, saya mau bertanya tentang eksplorasi. Misalkan nih, saya membaca dari tulisannya Prof Jo di Scopus. Kemudian saya kembangkan, tapi saya pun riset gitu. Itu boleh nggak Prof Jo? Ya, riset itu harus ada data, harus ada. Karena saya mengambil dari misalnya masukannya Prof Jo, penelitian rekomendasi penelitian mendatang, ambil kesempatan di situ gitu. Bisa. Jadi salah satu sumber riset itu adalah riset orang sebelumnya. Ya, itu boleh. Artinya riset sebelumnya memberikan misalnya keterbatasan, Riset ini memberi keterbatasan di daerah ini
sangat sulit mengungkap karena faktor kultur misalnya. Nah, Ya. Ibu masuk ke situ, boleh. Nah, riset ini diinspirasi dari riset ini. Itu boleh, itu bagus itu malah. Itu namanya Judulnya ada kata-kata eksplorasinya begitu bagaimana Prof. Jo? penelitian eksplorasi. Pengembangan jadinya. Iya. Ibu bisa riset R&D nanti. Ibu masukkan R&D aja. Kalau mau mengembangkan. Jadi nanti ada model-model atau ada apa yang temuan Ibu yang bisa dikembangkan terus, dan itu nanti Ibu kan tidak sampai mengembangkan sampai sempurna kan? Ibu tutup aja, saya sampai di sini saja. Nanti Ibu memberikan rekomendasi kepada peneliti berikutnya untuk mengembangkan seperti ini lebih lanjut. Nah, itu namanya longitudinal research. Itu keren, Bu. Oke. Kira-kira judulnya masuk di kata-kata eksplorasinya di depan atau bagaimana? Di depan Ya, SMO? bisa nanti untuk mengeksplorasi, nanti signifikannya ada kata-kata untuk mengeksplorasi. Oh, gitu. Eksplorasi. Eksplorasi. Nah, ini nanti munculkan aja. Ini untuk signifikansinya. Oke, Bu? Masuk. Oh, nggih, Prof. Terima Matur kasih. suwun nggih, Prof. Jo. Nggih. Bu Trisnawati ada? Bu Trisnawati ada? Tidak ada, oke. Bu Trisnawati tidak ada, saya ulang. Izhar. Khairullah. Izhar Khairullah? Iya, Prof. Oke. Udah ya. Saya copy. Ini pertanyaan Bapak? Ya. Jika kita sudah menyusun draft jurnal, paper maksudnya ya, namun kurang referensi, bagaimana cara menambah referensi? Lah, pakai Mendeley. Nah, kalau mau enak ya, jadi ini gini, sebetulnya bukan masalah mana dulu ya. Nah, kalau saya tidak akan pernah mempertanyakan telur dulu atau ayam dulu. Kalau ada telur ya godok, kalau ada ayam goreng, jadi tidak usah ayam dulu atau telur dulu. Jadi kalau misalnya paper sudah jadi kurang referensinya, ya kawan-kawan ini kebanyakan nanti akan kurang terarah biasanya loh ya. Kurang terarah. Karena kalau belum judulnya ini belum selesai, keywordnya dengan referensi yang bagus, misalnya ini kan keyword toh, nanti kan mesti ada keyword 1 toh. Nah, keyword 1. Keyword 1. Terus nanti keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5 gitu ya. Jadi, ya, betul. kawan, keyword ini yang Bapak cari, Pak. Keyword 1 cari 10, keyword 2 cari 10, keyword 3 cari 10, keyword 4 10. Nanti jadi 50. Bapak modalnya 50 referensi itu aja. Tapi referensi ini harus the best. Ini. Kenapa kok harus the best? Ya, kita kan inginnya kan paper kita naik, loh. Paper kita itu hebat, paper kita itu mau libatkan banyak orang hebat. Nah, paper kita jadi hebat. Coba kalau referensinya itu disertasi yang belum dipublikasikan. Nah, itu nanti menurunkan kualitas. Oke? Ya, betul. Nah, Ya, untuk mendapatkan referensi, ya. Pak Izhar sudah masuk rumah Scopus? Sudah, Pak, sudah. Masuk yang 99.000? Atau camp? 99.000. 99.000. Oke. Ya. Kalau masuk 99.000 boleh Bapak bisa masuk lewat scopus.com kalau Bapak punya lisensi untuk menambah referensi lo ya. Dari keyword 1 nih, Bapak harus temukan dulu keyword 1-nya. Keyword 1-nya apa? Misalnya ini. Ya, Sudah, Bapak Prof. Kalau yang itu sudah di ini karena itu draft jurnal draft papernya sudah ada sampai conclusionnya, tapi saya kan dalam bentuk review jurnal, Prof. Yang penelitian saya gitu kan. Hasil review penelitian paper, saya. Pak. Review paper.
review paper dan saya ini kan dari eksak. Iya, Eksak. dari eksak mau sosial tidak ada masalah. Itu Ya. soal ilmu bisa. Tapi kalau pengen menambah referensi bisa lewat scopus.com, bisa lewat Mendeley, bisa lewat ScienceDirect, bisa. Tapi ngambilnya dari keyword ini, Pak. Keyword Oke, 1, oke. 2, keyword ini. Kalau misalnya di tengah jalan kok menemukan yang lain, ya boleh saja nyari lagi. Misalnya ini saya mau mencari eksploitasi gimmick untuk menambah rating pemirsa, ya toh, misalnya ini kan. Ya. Nih, misalnya eksploitasi gimmick. Wah, gimmick ini, saya mau bicara tentang gimmick kurang, ya tinggal ambil lagi di dalam scopus.com boleh, dalam ScienceDirect boleh, dalam mendeley.com boleh. Bapak sudah tahu kan? Sudah, Prof. Sudah, oke. Ya udah. Begitu caranya. Tapi ingat, harus Q1. Kenapa? Iya. Kenapa Ya. harus Q1? Karena kita ini orang yang tidak punya atau pemula penulis. Penulisnya perlu 10, Scopusnya bahkan kita belum punya. Maka saran saya, untuk meloncat supaya paper kita tuh hebat, manfaatkan orang Q1 semua. Begitu. Misalnya ini, gimmick. Ada enggak nih gimmick? Ini bahasa Inggrisnya gimmick seperti ini ya, Pak? Gimmick seperti ini ya, Pak? Coba kita cari scopus.com. Nah, tinggal. Nah, gimmick. Nah, kita cari di sini. Ada berapa? Oh. Ini miliaran, Pak, di sini tuh, Pak. Set ini. Cari yang kita butuhkan satu keyword cuma 10. Nah, kita cari masing-masing 10. Nah, misalnya gimmick. Nah. Ada berapa nih? Ini banyak nih kudu nih. Oh, ada 500 kan? Ada 584. Itu. Kita butuhnya 10, ada 500. Ya. Yuk. Ya, Pak. Ya. Aduh. Oke, ya, terus ya. Ya, makasih ya. Gitu, Pak. Cari 10. Cari yang terbaik. Gimana cara cari terbaik? Bapak udah tahu kan? Ya, Pak. Ya. Lupa. Udah tahu kan? Mensortir ini menjadi 10 bisa kan? Lupa, Pak. Kemarin dapat pelajarannya ini dari Bapak itu, cuman lupa saya. Wah, iya. Saya masuk sini aja. Masuk ke ScienceDirect aja misalnya. Kopi, ini Pak. Bapak punya lisensi ini enggak? Enggak, saya pakai Scopus aja, Pak. Punya lisensi Scopus? Enggak. Yang enggak punya. Bapak enggak usah pakai ini, lewat ScienceDirect aja. Ini 1,8 miliar. Kalau Bapak mau boleh. Ya. Bayar dulu. Mau bayar, Pak? Mau bayar enggak? Kenapa, Pak? Halo, mau bayar enggak? Yang? Kalau pakai scopus.com bayar 1,8 miliar per tahun. Mau? Patungan, Pak. Wah, mahal tuh, Pak. Makanya saya tunjukkan ini ScienceDirect nih, lo lihat nih. 2.500. Gitu? Ya. Bapak harus cari yang terbaik. Kenapa harus terbaik? Ini saya tunjukkan ya. Kenapa harus terbaik? Misalnya nih, yang terbaru. Oh, ya toh. Dari riset artikel, jangan review paper. Oh, ya toh. Ya. Nah, sudah misalnya nih, gimmick game changer namanya. Nah, misalnya nih, ini papernya. Ya toh. Oh. Nah, saya lagi sini. Nah, ini kan ini Journal of Economic Criminology. Ini bagus apa enggak? Bapak harus tahu nih. Jurnal ini bagus apa enggak? Harus tahu. Kalau ingin mengambil dari sini. Jurnal ini harus bagus. Kalau enggak bagus, Bapak jangan ambil. Kenapa? Ya. Referensi itu punya dua fungsi. Kalau bagus dia menurunkan, kalau dia buruk merendahkan kita. Gitu loh, Pak. Bisa menerima enggak kalimat saya? Bisa menerima ya? Ya. Paham, Pak. Fungsinya referensi itu, Pak. Nah, ambil sources di sini. Nah, ini jurnal bagus apa enggak? Harus tahu, Pak, di sini, Pak. Mengapa ini saya tekankan ini ya? Karena kita ini kadang inferior dengan hasil riset kita loh. Kita tuh kadang enggak percaya diri. Masih yang bertanya, ini layak enggak, Pak Jo? Ini
ini bagus. Itu namanya inferior. Padahal semua topik itu sama. Saya ulang ya, semua topik sama, pangkatnya sama. Yang membedakan adalah kita punya referensi bagus apa enggak. Oh kan? Masuk sini coba jurnal ini. Nah, masuk sini. Title. Pastikan di sini. Lagi kawanku teh. Kriminologi. Rendah. Loh. Journal of Economic Criminology. Oh, ternyata enggak ada. Coba saya cek lagi ya. Nah, coba. Ada ISSN-nya enggak? Ada ISSN-nya di mana? Wih, ini apa nih ya? Nah, ini. Oh, ini Impress Mas Yan ya. Masih Impress. Saya direct, coba saya buka. Saya buka papernya ya. Nah, itu tadi tidak terindeks Scopus. Kalau tidak ada terindeks Scopus, kawan-kawan jangan diambil. Karena nanti di tengah jalan mesti kawan-kawan akan melibatkan paper yang mungkin tidak terindeks Scopus, itu masalahnya. Gitu. Nah. Mana nih? Ada ISSN-nya enggak? ISSN ada enggak? ISSN. Where are you? Control F. ISSN juga enggak ada. Ya, Pak. Oh, kayak gini, Pak. Kalau ini jelas tidak ada gini. LCVR, Pak. Prof. Itu kan sudah LCVR. Enggak lagi kan kita otomatis itu kan bisa mengindikasikan dia sudah terindeks Scopus. Penerbitnya. Jangan salah. Jangan salah, Pak ya. Jangan salah. Saya ini, Pak. Walaupun ini, Pak. Ini gambar ini kan LCVR, Pak. Ya. Dari jurnal Elsevier itu terindeks Scopus. Belum tentu. Bapak harus tahu dulu nih. Satu, belum tentu. Yang kedua, bisa jadi discontinue. Mau saya tunjukkan, Pak? Bapak supaya tahu. Ya, jangan terjebak. Ada orang profesor mana, saya di YouTube mana saya sudah sebutkan. Ada profesor, doktor dia. Kalau sudah ada gambar ini, bagus katanya, Pak. Belum tentu. Ya, saya tunjukkan ya, kawan-kawan supaya tahu. Ini saya tahu karena dari sini, Pak. Ya, Elsevier kan publisher, toh, Pak. Gitu, ya. Publisher. Ya, betul. Cuma betul. dia itu punya Science Direct, punya Scopus, punya Mendeley, punya ribuan jurnal, Pak. Lihat nih, Elsevier ya, saya buka ya. Nah, klik. Nah, ini kan publisher. Publisher itu kan seperti kampusnya UNS, UGM itu dari kan punya berapa dia? Jurnalnya saja dia punya, ini saya jurnalnya saja. Dia punya sebanyak hampir 4.000 nih, Pak. 3.700. Dia punya jurnal itu 3.700. Nah, ini yang Q1. Ya toh? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua jurnal yang miliknya Elsevier itu bagus? Kita balik coba di sini, Pak. Persentasenya saya balik. Kan itu disebutkan yang paling atas kan? Saya balik lagi ya. 2 kali ngekliknya. Saya urutkan. Sekarang yang paling bawah saya naikkan ke atas. Nah, lihat nih. Betul? NE kan? Apa itu artinya NE? Kita buka ACC Current Journal Review. Nah, kita lihat detailnya lah. Lihat nih. Betul? Continue. Padahal miliknya siapa dia? Miliknya Elsevier. Ya, Pak? Ya. Ya, Pak. Nah, Bapak harus tahu. Walaupun ini miliknya Elsevier, belum tentu bagus, Pak. Oke? Itu yang aku suka dari Scopus. Ya, memang Scopus tidak sempurna. Tidak ada celahnya. Karena memang ciptaan manusia mana ada yang sempurna. Kan gitu. Kita kan hidup tidak mencari kesempurnaan. Ngapain mau itu miliknya Gusti Allah dicari. Kita itu hanya menuju aja, berusaha. Kan gitu, Pak. Gitu. Ya, betul. Nah, ini indeksasi itu nggak sempurna juga, Pak. Gitu loh. Nggak sempurna juga. Tapi kalau kawan-kawan mau membuat indeksasi sendiri, pertanyaannya internasional mengakui apa enggak kan gitu. Gitu.
Kalau misalnya Kalau Bapak ini, sudah terindeks Q1, Q1 itu atau Q2 itu kan sudah terindeks Scopus, Pak. Terus pertanyaannya? Ya, kita bisa melihat juga dari Q1 atau Q2-nya dari jurnal tersebut. Iya. Nah, ketika dulu saya kira juga pernah ini paper ini juga bagus. Dulu pernah jurnal ini bagus, tapi kan lambat laun dia bisa turun. Karena jurnal begitu, Pak, karena pasar itu kan tidak bisa kita kontrol, loh. Pasar citasi itu tidak bisa kita kontrol. Itu. Tugas kita itu adalah bagaimana membuat judul, dari judul dulu nih, judul yang berpotensi set score-nya tinggi. Gimana caranya? Buat cara ada signifikan kontribusi yang menyala di judul itu. Di mana letak signifikannya? Ada action verb, to explore, to increase, to decrease, to minimize, to address the challenges. Nah, itu loh, Pak. Tadi, to improve marketing performance. Loh. Gitu acaranya, Pak. Ya. 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 Ya, paham, Pak. Oke. Prof, paham. Ya. Ya. Makasih, Prof. Kembali ke pertanyaan berikutnya. Oke. Saya lewat chat dulu ya. Wah, Mutiara Salsabila. Mana? Mutiara ada, Mutiara? Saya. Oke, Ibu sudah pernah masuk rumah Scopus, Mutiara? Ini kaitannya Belum. dengan kedalaman saya menerangkan masalahnya ya. Ya, Iya. oke ya. Ini pertanyaannya. Ibu ambil S1, S2, S3 atau sudah jadi profesor? Masih S1. Oh, masih S1. Oke. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Bapak, Ibu tahu kan? Ini pertanyaannya. Selamat sore, izin Pak. Bagaimana membuat latar belakang? Latar belakang yang bagus hanya menjawab 3 pertanyaan. Nih, saya buat gambar ya, supaya Bapak Ibu sudah membayangkan dulu ya. Nih, latar belakang itu, Bu Tiara, nomor 1, 2, 3. Apa nomor 1? What is known. Nomor 2, what is unknown. Nomor 3, how and why should we fill the gap. Ini yang hampir disepakati oleh seluruh dunia. Bagaimana susunan introduction itu. Oke, dan itu dipakai juga oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. What is known, dari luas mengerucut buat 5 kalimat. Itu Bu Tiara. Iya. Oke. Baik, Nomor 2, what is unknown, gap atau masalah atau sesuatu yang kurang, yang belum, yang tidak gitu. Yang negatif itu, kalimat-kalimat negatif tuh. Buat kalimat 5. Sendiri, buat kalimat sendiri aja. Ya, 5 kalimat sendiri. Terus nomor 3, ini beri rasional namanya. Rasional. Rasional dan purpose. Nih. Jadi pertanyaan how and why itu hanya menjawab your rational and your purpose. 2 itu aja. Kalau mau ada hipotesis silakan pakai hipotesis. Gitu. Kalau dipraktekkan mudah. Bayangkan dulu nih ya. Bayangkan dulu nih ya. Ya Bu Tiara ya. Bayangkan dulu ya. Luas mengerucut ya. Oh. Bu Tiara bidang apa Bu Tiara? Sistem informasi. Terus apa? Sistem informasi ngapain? Itu kan masih umum. Apa? Terkait keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan pemanfaatan digitalisasi. Oke. Pemanfaatan aplikasi digital, ya toh? Iya. Itu enggak? Iya, betul. Pemanfaatan aplikasi digital untuk apa, Bu? Menjamin. Atau boleh menangani. Ibu jangan suka main tangan loh ya, Bu. Betul. Untuk menangani
keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kan gitu toh. Nah, ini untuk menangani untuk nganu aja, untuk meningkatkan aja ya. Boleh enggak? Boleh. Kan? Oh, ya toh? Judul udah ketemu dulu, ya toh? Judul ini udah ketemu, dalam otak sudah terbangun ini, ya toh? Tapi kira-kira temuannya sudah ketemu dong. Ketemuannya itu aplikasi ini, aplikasi digital kayak apa, seperti apa, dia meningkat. Jadi risalnya ini harus ditemukan dulu nih, risal ini. Sudah ketemu. Sudah. Nah, kalau sudah, langsung jawab ini. What is known? What is unknown? Oh, how and where should we fill the gap? Oh, what is known? Ayo Bu, cepat Bu. Dari luas mengerucut, ayo. Ayo. Belum. Keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Adalah apa Bu? Apa? Adalah pokok. Misal apa Bu? Apa Bu? Apa Bu? Apa adalah prioritas utama? Prioritas utama terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman. Ya wes, ini ya Bu ya. Oke? Nah, nanti buat kalimat kedua mengerucut gitu loh. Dengan keselamatan kerja, maka apa itu? Terus buat kalimat 5 kalimat Bu mengerucut. Gitu. Bisa enggak? Bisa. Oke, kalimat sendiri aja. Oke? Kalimat sendiri, enggak usah nyari orang lain. Ya. Nanti sini juga begitu. Namun pada kenyataannya dibuat begitu. Kenyataannya atau namun pada kenyataannya masih ada yang tidak peduli keselamatan kerja, ya toh? Nah, akibatnya risikonya biayanya jadi naik, ya toh? Apalagi kan itu kan. Nah, buat begitu Bu 5 kalimat sendiri. Kalimat sendiri ya. Jangan pakai orang lain. Bu? Bisa? Bisa? Mengerucut ya. Nah, setelah itu di sini pentingnya, gitu. Riset ini penting karena di lingkungan kerja, di pertambangan, misalnya loh. Nah ini Bu, bukan di pertambangan itu, misalnya pertambangan liar tidak memperdulikan, tidak ada jaminan keselamatan. Misalnya gitu loh, Bu. Gitu? Nah, terus tujuan, gitu. Nah, ini dibuat kalimat sendiri dulu. Ini artinya apa? Ibu menjadi orang bebas yang tidak diintervensi oleh pikiran orang. Artinya apa? Tidak dipenjara oleh orang lain. Oke? Nah, setelah itu baru dibuang ini. Dibuang. Ini buang, gitu. Ini buang. Nanti kan ini tidak masuk, toh? Kan tidak masuk dalam paper, toh? Gitu? Nanti tersiki dijadikan satu, gitu. Jadikan satu, gitu. Nomornya dibuang, gitu. Nanti setelah itu dipisah, gitu Bu. Bisa Bu? Betul. Dipisah, dipisah. Diisi apa nih kosong? Diisi Q1, diisi Q1, diisi referensi Q1, Q1. Nah, 5 sampai 15 referensi terbaik. Begitu caranya. Nanti lama-lama kalimatnya Bu Tiara ini akan hilang. Ketutup oleh orang-orang hebat. Kalimatnya Bu Tiara ini nggak terlalu hebat sebetulnya. Biasa-biasa saja. Tapi ditutup oleh orang-orang hebat di sini. Tulisan Ibu jadi hebat enggak? Jadi. Bahasa Inggris ya, Prof. Gitu acaranya. Oke, Bapak dan Ibu, lebih 7 menit. Kita ketemu lagi Kamis yang akan datang ya, Bapak Ibu.
Pak Jo, maaf Pak Jo. Ya. Pak Jo, saya chat pribadi Pak ada Jo. saran dari member Rumah Scopus. Member mungkin menurut Pak Jo bagaimana, ada saran begitu? Apa wi? Yo. Saya. Mati maaf ya emang. Chat nang WA, Mas. Bukan chat di ini Pak, chat di Oh, oke. Zoom. Oke. Saya mohon jangan sampai akademisi di Indonesia diarahkan ke jurnal yang apa maksudnya? Ya itu ada saran Pak dari mohon jangan sampai akademisi di Indonesia diarahkan ke jurnal discontinue di Scopus ya. Itu international instruction sudah discontinue dari Scopus, tapi kok dipamerkan ke publik. Tolong diarahkan. Ini ya, jurnal infraction ini. Iya Pak, jadi itu ada member yang memberi saran seperti itu ke Rumah Scopus gitu loh Pak. Nah menurut Pak Jo bagaimana gitu? Oh, jadi gini Pak, kawan-kawan semuanya. Jadi kalau masalah discontinue ya Pak, Ibu, itu adalah wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Nah, kita kalau misalnya sudah menemukan jurnal discontinue, yang penting paper kita jangan submit ke sana. Saya tidak pernah menyarankan dipamerkan ke jurnal. Siapa yang mamer-mamerkan? Saya tidak pernah. Kalau Bapak Ibu mau submit harus pasti aman. Begitu ya Bu Komang ya? Betul. Gitu. Saya bukan pamer. Iya. Siapa? Saya bukan agennya dia. Ngapain mamer-mamerkan itu? Jadi itu selalu saran saya. Kalau submit pastikan jurnalnya itu aman. Satu. Gitu? Kemudian kalau sudah submit kok discontinue, ya lupakan, nggak usah menangis. Kok wong tipis lah ini loh, itu. Ya. Kekurangan paper. Kita ini satu riset bisa 50 paper kok. Gitu loh. Menangis. Bersedih saja, jangan menangis. Ya bersedih biasa lah. Orang naik sepeda itu pun bisa jatuh kok. Coba Bapak Ibu di sini, ada yang bisa naik sepeda di sini? Bapak Ibu semuanya bisa naik sepeda? Bisa. Pernah jatuh? Pernah jatuh? Enggak bisa. Pernah jatuh? Biasa Pak jatuh. Jadi biasa. Bapak Ibu kalau kepengen tidak terkena discontinue, ini saran saya. Kalau kepengen punya paper tidak ke jurnal discontinue, jangan pernah membuat paper. Wis. Loh iya toh Bu. Kalau kepengen tidak pernah jatuh dari sepeda, jangan pernah naik sepeda. Kalau perlu lekaran nang omah terus ya toh. Sampai. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah khawatir. Discontinue, continue itu biasa. Scopus itu bukan segalanya, bukan dewa. Bapak Ibu, ya, itu hanya cantolan ide kita yang bisa kita manfaatkan supaya dilihat orang mudah dan cepat. Itu aja. Perkara itu discontinue, ya produksi paper berikutnya. Gitu loh. Yap. ini saya mendengarkan sambil kelekaran, Pak. Ya wes, bagus. Ya wes. Oke, baik Bapak Ibu, ketemu lagi hari Kamis ya. Siap. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Mas, saya kembali ke kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, semuanya bermanfaat. Amin. Silakan Mas Andi. Ya Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Selamat berjumpa di Tangerang, Pak Jo. Pak Jo, izin live. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 WIB akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan dan datang lebih awal. Untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus, yaitu pertama, ada pendampingan offline atau camp.
Program pendampingan berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, akun Grammarly Premium, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Dalam 3 hari, Bapak Ibu bisa membuat minimal 1 paper dan langsung kami bantu untuk submit ke Scopus. Selanjutnya, kami akan dampingi selama 1 tahun dengan harapan paper Bapak Ibu sudah publish di Scopus dalam waktu 1 tahun. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 22 Desember 2023 atau Jumat depan. Untuk pendampingan offline, dengan semua fasilitas tersebut, dikenakan biaya investasi sebesar Rp4 juta saja. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online. Dalam pendampingan online, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus yang dapat Bapak Ibu akses kapan saja dan di mana saja. Yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup handling jurnal yang di dalam grup tersebut ada Pak Jo dan tim Rumah Scopus yang kemudian akan mendampingi selama 6 bulan ke depan. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1,5 juta saja. Tapi untuk yang mengikuti webinar pada hari ini akan kami berikan diskon 50% jadi 750.000 saja dengan kupon 50 limited. Berlaku sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 23:59 WIB. Terus bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya gampang banget. Pertama, masuk ke rumahscopus.com. Kemudian ada pilihan course online atau offline. Saya contohkan untuk yang online dulu. Klik daftar untuk yang online, kemudian tambahkan ke keranjang. Kemudian klik tambahkan keranjang. Di sini ada punya kupon. Klik di sini untuk masukkan kupon, ketikkan 50 limited. Klik terapkan kupon, kemudian yang dari harga 1,5 menjadi 750.000 saja. Isi data diri dan klik buat pesanan. Kemudian CS kami akan segera menghubungi Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang pendampingan offline atau camp, masuk ke rumahscopus.com, kemudian pilih pendampingan offline course, klik daftar. Pada bulan Desember ini ada beberapa pilihan camp. Ada di Kota Banjarmasin pada tanggal 20, kemudian tanggal 22 ada di Jogja, tanggal 29 ada di Jogja. Kemudian di bulan Januari juga ada yang di Tangerang, Makassar, Cirebon, dan Bali. Tasikmalaya juga ada di 18 Januari, begitu. Selanjutnya dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai pendampingan online atau offline? Saya Pak, Baik Bapak, silahkan. kalau yang pendampingan online itu dapat Scopus lisensi nggak Pak? Baik Bapak, untuk akun Scopus berlisensi, kemudian Grammarly Premium, itu akan kami berikan jika mengikuti camp Bapak. Jadi untuk pendampingan online belum mendapatkan akun Scopus berlisensi. Begitu Bapak. Kemudian untuk ikut pendampingan itu kalau di Tangerang atau di tempat lain pun itu ikut termasuk penginapan atau tidak Pak? Untuk khusus yang di Yogyakarta Bapak, di Basecamp Rumah Scopus di Yogyakarta sudah termasuk dengan penginapan. Namun untuk yang di luar kota Jogja, harga belum termasuk dengan penginapan. Begitu Bapak. Oh begitu, baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak, ada yang offline di Jakarta nggak Pak? Paling dekat ada di Tangerang Bapak dari Jakarta. Tangerang tanggal 5. Tanggal 5 ada di Tangerang Bapak. Untuk Jakarta belum ada jadwal, bisa diupdate di rumahscopus.com atau di grup ya Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada Pak. Kegiatannya itu kupon yang ikut online hari ini. Bagaimana Bapak? Yang ikut webinar hari ini, sore ini, kuponnya diambil di mana?
Untuk kuponnya langsung bisa diketikkan, Pak. Saya contohkan sekali lagi. Pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian pilih online course, klik daftar, tombol warna hijau, kemudian klik tambahkan ke keranjang. Kemudian di bagian punya kupon, klik di sini untuk memasukkan kupon Anda. Masukkan kode kupon 50 limited. Tanpa spasi ya, kuponnya Bapak. itu di mana, Mas? Kuponnya. Langsung diketik saja, Bapak. Oh, gitu kuponnya. Ya, ya. Iya. 50 limited tanpa spasi. Langsung klik gitu. terapkan kupon. Begitu, Bapak. Baik. Halo, selamat sore. Halo. Silakan Pak Perdi. Ya, mau bertanya, yang kita sudah membayar untuk offline, yang di Makassar, apakah secara otomatis didaftar di Makassar, Pak? Sudah mendaftar di Kem Makassar ya, Bapak? Iya, saya sudah membayar, Pak. Oh, baik, Bapak. Untuk lokasi, untuk jadwalnya sesuai yang di tanggal 5 Januari di Makassar. Kemudian untuk lokasinya nanti akan diinfokan paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan, Bapak. Nanti langsung dihubungi oleh CS Rumah Skopus. Artinya sudah terdaftar begitu, Pak ya? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oh iya, sama-sama, Bapak. Silahkan Ibu Endang. Di bulan Januari apakah ada camp yang di Jogja jadwalnya? Baik Ibu, untuk camp di Jogja karena base camp kami ada di Jogja, jadi kami adakan setiap hari Jumat Ibu. Namun karena kami masih selanjutnya ada di tanggal 22 dan 29 belum terpenuhi. Kemudian di bulan Januari belum kami buka untuk pendaftarannya Ibu. Nanti bisa diupdate terus di rumahskopus.com atau di grup Ibu untuk camp Jogja selanjutnya. Begitu Ibu. Yang pasti setiap hari Jumat meskipun kurang dari 10 peserta tetap kami adakan. Begitu Ibu. Oke, matur nuwun Mas. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Kalau yang di Tangerang itu tanggal 5 itu 5, 6, 7 ya? Baik Bapak. Iya Bapak, betul. Untuk yang di Tangerang mulainya hari Jumat, Sabtu, Minggu di tanggal 5, 6, dan 7 Januari. Begitu Itu Bapak. full atau Jumat sore ya? Bagaimana Bapak? Dari Jumat sore atau? Jumat pagi Bapak. Oh, Jumat Biasanya pagi. camp kami mulai di jam 8, selesai pukul 4 sore Bapak. Setiap hari? Setiap harinya. Kalau submit itu langsung di-approve? Kalau submit itu belum tentu di-approve Pak. Namun targetnya dalam 3 hari kami bantu langsung submit. Kemudian dalam 1 tahun ke depan akan kami dampingi terus sampai harapannya dalam 1 tahun Bapak sudah memiliki paper yang terindeks di Scopus. Begitu Bapak. Kita tadi dapat lisensi Scopus atau dapat akun Scopus berlisensi Bapak? Akunnya ya? Iya, untuk mencari referensi Bapak. Itu bisa untuk download juga? Iya, betul Bapak, bisa untuk download. Bapak sudah mengikuti webinar utama? Webinar utama itu yang bayar 99.000? Sudah. Oh, baik Bapak. Dulu Ini mungkin pas di webinar sudah dicontohkan oleh Pak Jo langsung untuk penggunaan akun Scopus berlisensi Bapak. Bisa langsung download, bisa langsung cari referensi terbaik dalam waktu 1 menit. Begitu Bapak. Iya, terus nanti waktu submit itu pakai kan promotor, co-promotor itu dimasukkan juga atau gimana? Nanti atau cuma... kami bantu oleh tim Rumah Scopus Bapak untuk detailnya, untuk teknisnya. Begitu. Enggak, kita kan masih belum tahu nih. Nanti kan atau di pihak kampus itu kan menentukan pakai promotor kita sama atau co-promotor kita dimasukkan ke yang submit, nama submit itu, atau submit itu biasanya cuma 1 orang saja atau bisa 3 gitu ya?
Baik, Bapak. Untuk teknis nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Jo, Bapak. Oh, Namun kami bisa bantu sampai submit, begitu, Bapak. sampai submit. Iya, Baik, terima kasih informasinya. sama-sama, Bapak. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum saya tutup? Mas, sedikit Mas. Baik, Ibu Ida, silakan. Kalau misalnya saya ikut yang online, yang 1,5 itu, Ya, Ibu. terus apakah saya fasilitasnya bisa terbantu sampai pada misalnya memilihkan jurnal yang sesuai dengan, kan ada jurnal yang kami terus terang tidak mampu sampai bayarannya terlalu mahal misalnya gitu. Apakah ada kemungkinan kami bisa dibantu untuk memilihkan jurnal yang pertama sesuai baik dari segi tema maupun dari segi kemampuan finansial kami, Mas? Baik, Ibu. Jadi untuk di kelas online itu nanti akan diberikan 13 video materi. Iya, Mas. Seperti yang ada di layar. Oh, Kemudian iya. nanti di bagian bawah ada pendaftaran handling jurnal. Oh, Nah, nanti di dalam pendampingan handling jurnal itu kami masukkan dalam satu grup bersama member yang mengikuti pendampingan lainnya, ada Pak Jo dan ada tim Rumah Scopus. Selanjutnya akan kami dampingi Ibu selama 6 bulan ke depan. Harapannya dalam waktu 6 bulan Ibu sudah sudah bisa. memiliki Ya. minimal 1 paper yang terindeks Scopus. Begitu, Ibu. Oh iya, oke, paham Mas. Terima kasih Baik, banyak Ibu. informasinya, Mas. Sama-sama, Ibu Ida. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Mas, mau tanya, Pak. Silahkan Bapak. Misalnya saya ikut yang camp, tapi hasil artikel penelitian tema sudah ada. Kira-kira di Rumah Scopus nanti bisa nggak kira-kira bisa submit atau yaitu membantu artikelnya. Baik Bapak. Dalam mengikuti camp, persyaratannya membawa hasil riset Bapak. Hanya membawa hasil riset. Jadi nanti setelah membawa hasil riset, diolah menjadi paper yang nanti bisa kami bantu untuk submit ke Scopus. Begitu Bapak. Oke, berarti pokoknya hasil riset ya, Ya baik Bapak. kualitatif atau kuantitatif, pokoknya gitu ya. Betul Bapak. Ya, udah Mas, semoga bisa ke sana. Terima kasih. Sama-sama Bapak, ditunggu di Rumah Scopus. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Izin pertanyaan. Masih ada MasNon. Silakan Ibu Tri. Oke. Ini kalau yang ikut online 6 bulan itu berarti submitnya nunggu 6 bulan kan? Tidak harus Ibu. Jadi misalkan 2 bulan sudah selesai papernya, sudah mengikuti pendampingan dan sudah fix jadi, bisa langsung submit ke Scopus, begitu Ibu. Nanti Nah, setelah kalau kita sudah punya risetnya gitu, tinggal membuat papernya Ibu, nanti mengikuti arahan yang ada di video, begitu Ibu. oh gitu. Jadi nggak harus sampai 6 bulan. Ya, tidak harus sampai 6 bulan. Maksudnya 6 bulan itu pendampingan dari kami Ibu. Jadi harapannya dalam 6 bulan minimal 1 yang sudah publish di Scopus. Namun jika dalam 6 bulan Ibu bisa membuat 1, 2, 3, 4, 5 paper, juga akan kami dampingi. Jadi kami batasin waktu pendampingannya Ibu. Namun untuk jumlah papernya itu kami bebaskan Ibu. Kalau misalkan bisa membuat 5, kami dampingi. Begitu Ibu. Oh gitu. Nah kalau target saya misalkan Februari harus publish gitu, iya, Kalau nunjukin loa atau apa? karena kalau Februari terlalu cepat, mungkin kami sarankan Ibu untuk mengikuti camp saja Ibu. Oh, Begitu. jauhan ya Pak? Ibu ada di kota mana Ibu? Jakarta. Hari besok pagi sebenarnya ada di Bandung Bu, namun pendaftaran sudah kami tutup dari kemarin soalnya sudah penuh. Nanti bisa ikut di Jogja tanggal 22 atau nanti bisa diupdate Ibu untuk camp selanjutnya di dalam grup dan di website Rumah Scopus. Begitu Ibu. Nah kalau tanda buktinya memang mau di submit ke Scopus itu ada nggak dalam proses gitu, misalkan walaupun nanti 6 atau setahun lagi gitu baru publish? Iya, bagaimana Ibu? Buat barang bukti ke pihak kampusnya gitu loh.
Papernya Ibu, kan papernya sudah jadi kan Ibu. Kalau mengikuti camp minimal 1 paper jadi dan langsung dibantu submit, begitu Ibu. Kalau di Jawa Timur atau Surabaya kapan ya, Mas? Paling dekat ada di Bali, Bapak. Bali. Iya. Jawa Timur banyak kampusnya loh, Mas. Nanti bisa update terus, Bapak. Nanti akan kami infokan di grup, Bapak. Untuk biasanya Jawa Timur paling sering di Surabaya, Bapak. Nah ya kan Surabaya kan daripada jauh-jauh. Baik, Iya, Bapak, terima ditunggu kasih. infonya, Bapak. Sama-sama, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Untuk yang di Tangerang tanggal 5 sampai tanggal 7 itu kapan terakhir pendaftaran offline untuk offline? Baik Camp. Bapak, jadi untuk pendaftaran camp di Rumah Scopus kami batasi hanya 20 peserta saja. Jika selama sudah memenuhi 20 peserta maka akan langsung kami tutup. Begitu Bapak. Selama ada di list website berarti pendaftaran belum kami tutup. Begitu Bapak. Oh iya. Oke, jadi untuk mengetahui 20 atau belum harus dilihat langsung di ini ya, di linknya ya. Iya Bapak, betul sekali. Oke, baik. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Ya, mohon izin mau tanya dulu karena dari awal ini saya tidak ikut dengan baik karena kegiatan pekerjaan saya ini terlalu banyak menumpuk. Pada akhirnya malam ini baru saya mengikuti, Pak. Jadi apakah saya harus mulai dari awal atau lanjut mengikuti yang ada? Sudah mengikuti webinar utama Bapak? Ya, kan saya kan ada banyak kegiatan pekerjaan. Jadi saya tidak ikut dengan baik mulai dari awal. Nanti baru malam ini baru saya ikut. Itu bagaimana? Apakah Baik, saya Bapak. bisa lanjutkan mengikuti? Untuk webinar hari Kamis sore 15.30 WIB itu free Bapak untuk semua member Rumah Scopus. Namun jika Bapak ingin mengulangi webinar yang pertama kali atau webinar utama, Bapak bisa menyaksikan atau mendownload videonya di rekaman Bapak. Sudah mendapatkan linknya Bapak? Link untuk rekaman webinar utama? Belum, Pak. Baik Bapak, nanti bisa menghubungi Mbak Natali di CS Rumah Scopus, kemudian bisa meminta untuk link video rekaman webinar utama. Begitu Bapak. Oke, siap. Berarti saya bisa lanjut untuk mengikuti yang berikut. Bisa Bapak, bisa langsung mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Oke, makasih Pak. Sama-sama Bapak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung. Mohon maaf apabila pertanyaannya belum terjawab. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya dan Pak Jo. Webinar saya tutup. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.